Ulfah Kiki. Kali ini pada mata kuliah Media dan Bahan Ajar Akuntansi. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana pencatatan transaksi jurnal umum pada perusahaan jasa. Apa itu jurnal umum? Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang dipergunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya berbagai transaksi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Pada umumnya, jurnal ini dipergunakan dalam akuntansi perusahaan jasa karena pada prinsipnya segala transaksi dalam perusahaan jasa dapat dicatat secara kronologis, sedangkan pada akuntansi perusahaan dagang lebih efektif menggunakan jurnal khusus. Nah, di sini ada tabel saldo normal akun. Ada 5 akun: aset, utang, modal, pendapatan, dan beban. Untuk aset, itu bertambah di sisi debit dan berkurang di sisi kredit. Untuk utang, bertambah di sisi debit, berkurang di sisi kredit. Untuk modal, berkurang di sisi debit dan bertambah di sisi kredit. Untuk pendapatan, berkurang di sisi debit dan bertambah di sisi kredit. Untuk beban, bertambah di sisi debit, berkurang di sisi kredit. Nah, selanjutnya ada saldo normal. Apa sih itu saldo normal? Saldo normal adalah saldo di mana akun tersebut bertambah. Fungsi jurnal umum. 1. Fungsi mencatat. Jurnal digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan, baik transaksi internal atau eksternal. 2. Fungsi historis. Jurnal mencatat transaksi keuangan secara berurutan atau berdasarkan tanggal. 3. Fungsi analisis. Jurnal dihasilkan dari analisis dari seorang akuntan. 4. Fungsi instruktif. Jurnal bersifat memerintah atau menginstruksikan pencatatan akuntansi buku besar. 5. Fungsi informatif. Jurnal memberikan informasi transaksi keuangan secara jelas dengan menyebutkan tanggal, keterangan akun, nomor akun, jumlah debit dan kredit. Di sini ada contoh transaksi jurnal umum. Transaksi yang pertama, tanggal 1 Desember 2020. Tuan Joko menyetorkan uang sebagai modal usaha ke bank sebesar 150 juta. Maka, bagaimana jurnal umumnya? Jurnal umumnya adalah kas bertambah 150 juta dan modal Tuan Joko bertambah 150 juta. Transaksi selanjutnya, tanggal 2 Desember 2020. Perusahaan membayar sewa gedung untuk 1 tahun dari Desember 2020 sampai November 2020 sebesar 3 juta. Maka jurnal umumnya adalah sewa dibayar di muka bertambah di debit sebesar 3 juta, lalu kas berkurang di kredit sebesar 3 juta. Transaksi tanggal 3 Desember 2020. Pembelian peralatan kantor secara kredit sebesar 20 juta ke toko Cahaya Asia. Jurnal umumnya adalah peralatan kantor bertambah sebesar 20 juta, lalu utang usaha bertambah 20 juta. Transaksi tanggal 5 Desember 2020. Membayar biaya iklan sebesar 600.000 untuk bulan Desember 2020. Maka jurnal umumnya adalah beban iklan bertambah di debit sebesar 600.000 dan kas berkurang di kredit sebesar 600.000. Transaksi tanggal 11 Desember 2020. Pembelian perlengkapan kantor sebesar 1.200.000
cara kredit dari toko Bumi Putra. Maka jurnal umumnya adalah perlengkapan kantor bertambah sebesar 1.200.000 di debit, lalu utang usaha bertambah sebesar 1.200.000 di kredit. Transaksi tanggal 15 Desember 2021. Telah selesai mengerjakan layanan jasa untuk toko Insan Permata dan sudah difakturkan untuk ditagih senilai 9 juta. Maka jurnal umumnya adalah piutang usaha bertambah di debit sebesar 9 juta, pendapatan jasa bertambah di kredit sebesar 9 juta. Lanjut ke transaksi selanjutnya. Tanggal 16 Desember 2020. Pendapatan atas jasa sebesar 5 juta dari pelanggan. Maka jurnal umumnya adalah kas bertambah di debit sebesar 5 juta, lalu pendapatan jasa bertambah di kredit sebesar 5 juta. Transaksi tanggal 17 Desember 2020. Membayar sebagian utang sebesar 7.500.000 atas pembelian peralatan kantor ke toko Cahaya Asia tanggal 3 Desember. Maka jurnal umumnya adalah utang usaha berkurang di debit sebesar 7.500.000, lalu kas berkurang di kredit sebesar 7.500.000. Transaksi tanggal 19 Desember 2020. Menerima uang atas penyelesaian jasa kepada toko Murni Jaya sebesar 4.500.000. Maka jurnal umumnya adalah kas bertambah di debit sebesar 4.500.000, pendapatan jasa bertambah di kredit sebesar 4.500.000. Transaksi tanggal 22 Desember 2020. Menerima cicilan pembayaran atas faktur tanggal 15 pada toko Insan Permata sebesar 3 juta rupiah. Maka jurnal umumnya adalah kas bertambah di debit sebesar 3 juta, piutang dagang berkurang di kredit sebesar 3 juta. Transaksi tanggal 24 Desember 2020. Membayar biaya perjalanan dinas sebesar 900.000. Maka jurnal umumnya adalah beban perjalanan dinas bertambah di debit sebesar 900.000, lalu kas berkurang di kredit sebesar 900.000. Transaksi tanggal 25 Desember 2021. Membayar biaya telepon sebesar 400.000 untuk bulan Desember 2020. Maka jurnal umumnya adalah beban telepon bertambah di debit sebesar 400.000, lalu kas berkurang di kredit sebesar 400.000. Transaksi tanggal 25 Desember 2020. Membayar gaji pegawai sebesar 9 juta bulan Desember. Maka jurnal umumnya adalah beban gaji bertambah di debit sebesar 9 juta, lalu kas berkurang sebesar 9 juta di kredit. Transaksi tanggal 27 Desember 2020. Membayar tagihan listrik dan air sebesar 600.000. Maka jurnal umumnya adalah beban listrik dan air bertambah di debit sebesar 600.000, kas berkurang di kredit sebesar 600.000. Transaksi tanggal 30 Desember 2020. Tuan Joko mengambil kas perusahaan sebesar 5 juta untuk keperluan pribadinya. Maka jurnal umumnya adalah prive Tuan Joko bertambah di debit sebesar 5 juta, kas berkurang di kredit sebesar 5 juta. Transaksi yang terakhir tanggal 31 Desember 2020. Menyelesaikan pekerjaan jasa telah difakturkan untuk ditagih sebesar 8 juta. Maka jurnal umumnya adalah piutang usaha
berkurang di debit sebesar 8 juta, pendapatan jasa bertambah di kredit sebesar 8 juta. Nah, di sini ada penyelesaian atau kunci jawaban dari kasus-kasus transaksi jurnal umum tadi. Baik, di sini bisa kita lihat ada contoh perusahaan jasa. Yang pertama salon, lalu ada bengkel, dan ada perusahaan otobis. Sebenarnya ada banyak sekali perusahaan jasa yang lain, seperti marketplace, lalu ada perusahaan pengiriman jasa barang, dan masih banyak lagi contoh perusahaan jasa yang lainnya. Teman-teman bisa membuka di internet terkait contoh perusahaan jasa. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.